eh, terkait restoratif justice itu sebenarnya jika seseorang sudah mendapat restoratif justice ini, apakah status tersangka pada seseorang itu akan melekat atau bagaimana, Pak? Restoratif justice itu adalah penyelesaian persoalan hukum melalui mekanisme di mana para pihak saling berdamai dan kemudian menghasilkan manfaat yang paling menguntungkan. Restoratif justice juga merupakan salah satu jalur di mana pencari keadilan bisa mendapatkan keadilan melalui posisi yang saling menguntungkan gitu, tanpa perlu ada proses pemidanaan. Jadi bukan sanksi fisik yang didapat, tapi perdamaian para pihak dan pihak yang menjadi korban mendapatkan keadilan. Misalnya restoratif justice lewat penyelesaian secara adat, gitu ya. Ya, daripada disanksi fisik masuk penjara, kalau memang memungkinkan penyelesaian secara adat, berdamai, kemudian satu memberikan apa sehingga ya berdamai. Restoratif justice ini baru dikenal di Indonesia bertahun-tahun belakangan. Masa lalu itu semua orang dihukum, maling ayam dihukum, maling panci dihukum, maling pepaya dihukum. Yang sempat nggak dihukum cuma maling perasaan aja. Itu juga kalau maling perasaan dimaling tapi nggak ketahuan, itu tuh nggak dihukum. Kadang-kadang ada juga maling perasaan dihukum zaman dulu. Kalau sekarang ada mekanisme yang namanya restoratif justice yang digaungkan oleh Kejaksaan Agung kan, supaya kalau perkara itu rasa keadilannya sebenarnya sudah terpenuhi, ya orang nggak perlu dihukum. Hanya ada ibu-ibu maling buah untuk dia makan, ternyata si pemilik buah nggak keberatan, buahnya diambil sehingga mereka berdamai. Itu ya gitu. Kalau korupsi 500 miliar ya itu nggak pernah ada restoratif justice. Korupsi ya harus dipidana kalau korupsi. Tapi kalau rasa keadilan yang banyak terjadi di masyarakat kan, apalagi ada dasar maaf-memaafkan, ya terjadi restoratif justice gitu. Jadi restoratif justice itu adalah mendapatkan keadilan di luar jalur mekanisme hukum yang berlaku. Ya, artinya di luar jalur proses hukum. Bukan hukum yang berlaku, di luar jalur proses hukum. Ya, kalau proses hukumnya harus persidangan, ini dia sendiri, dan ini jalur di wilayah pidana. Gitu kan. Jadi kalau orang sudah saling bersepakat menggunakan restoratif justice, tentunya persangkaan itu dengan sendirinya hilang, karena restoratif justice itu ada kaitannya dengan penegak hukum juga. Pasti diketahui oleh penegak hukum kan, oleh restoratif justice kan. Biasanya penegak hukum yang atau polisi, baik jaksa, polisi yang menganjurkan itu, karena mereka paham perkara seperti yang begini-begini, yang begini-gini harusnya restoratif justice, gitu kan. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan beberapa perkara di mana pihak penyidik sudah bilang ini ada restoratif justice, berarti ada penyelesaian untuk mendapatkan rasa keadilan di luar mekanisme hukum yang berlaku. Gitu. Tapi terlapor sudah sebelum melaporkan atau memang polisi yang menawarkan restoratif justice itu? Restoratif justice itu memang adanya kesepakatan para pihak, pelapor, terlapor, kemudian penyidik sepakat, udahlah kita berdamai aja deh, gitu. Itu ada kesepakatan para pihak, sehingga ya itu berjalan kalau sudah tiga pihak itu kan. Pelapor, terlapor, penyidik, polisi atau jaksa, mereka bilang udah restoratif justice ya, tujuannya untuk kemaslahatan, ya sudah bisa kan gitu kan. Nah, itu status tersangkanya otomatis hilang.
Karena Gugur bang ya. gugur karena biasanya restoratif justice itu adalah perdamaian yang ditandatangani oleh pelapor dan telapor dan dibarengi dengan pencabutan laporan oleh pelapor. Biasanya. Tapi kalau dari pasal 31 ayat 1 itu dari intinya apa sih bang? Pasal 31 ayat 1 undang-undang apa itu? Tentang restoratif justice ini. Ya udah baca dulu pasalnya. Kan kita juga nggak bisa baca itu pasalnya sekarang. Tapi intinya sih yaitu restoratif itu dari kata restorasi. Restorasi itu restorasi kan. Kalau dulu itu kereta-kereta yang ke Jawa ke Jakarta, Jakarta ke Jawa itu kan ada apa gerbong restorasi. Nah, itu tempat masak itu, diudek-udek jadi enak makanannya. Ya ibaratnya seperti dapur lah itu kan. Restorasi itu artinya penyusunan kembali, restorasi kan, direstore, penempatan kembali, gitu. Nah, restorasi justice artinya penempatan kembali atau mendudukan kembali rasa keadilan yang kemudian bisa dinikmati oleh baik korban maupun pelaku. Itu restorasi justice. Nah kan tadi kan status tersangka otomatis gugur. Nah terus akan menjalani proses wajib lapor? Ya tidak, wajib lapor buat apa? Wajib lapor itu kalau pihak penegak hukum pengen membawa perkara ini ke pengadilan, wajib lapor, ditahan, ya kan? Kenapa wajib lapor? Supaya bisa ngeliat mukanya, oh masih ada, besoknya masih ada, itu namanya wajib lapor. Ada juga wajib lapor kan biasanya seminggu berapa kali? Nggak. Biasanya kan seminggu 2 kali tuh wajib lapor tuh. Ada juga wajib lapor yang tiap hari. Terutama kalau suami punya bini di rumahnya galak, pasti wajib lapor tiap hari tuh ke rumah bininya. Malam harus pulang, besok malam pulang gitu. Kalau yang belum punya bini sih enak aja nggak pulang juga nggak apa-apa. Udah punya bini kan, pasti tiap malam pasti mau nongol mukanya wajib lapor gitu. Ini yang nanya udah merit belum nih, nanya kan udah. Wajib lapor nggak sih kalau tiap malam? Itu kalau bicara wajib lapor, tentunya ada tujuannya wajib lapor itu, yaitu supaya muka kita ada, entah baik atau buruk ada, supaya jangan kabur gitu. Selama proses restoratif ini masih berlangsung atau Ya gimana? enggak, kan Wajib lapor restoratif itu? justice kan sekali aja berdamai, tanda tangan diketahui penyidik, oke, berdamai, surat perdamaiannya disampaikan kepada penyidik, laporan dicabut, udah nih berdamai. Oh, berdamai. Artinya tidak ada lagi wajib lapor. Tidak ada dong. Buat apa? Karena dari pihak kepolisian kan meminta ini akan tetap ada wajib lapor. Berarti kan belum restoratif justice, artinya Masih berlangsung atau gimana nih ya sebenarnya? masih Bang? proses dong. Masih proses. Kadang-kadang juga begini. Kadang-kadang, oh kami sudah berdamai, padahal belum tanda tangan, belum cabut laporan. Kami sudah telepon nih, sudah selesai, udah urusan selesai. Ya nggak begitu. Prosedur hukum nggak begitu. Jadi prosedur hukum itu ya kalau berdamai, para pihak datang, duduk bareng, tanda tangan, isi perdamaiannya apa, diketahui oleh penyidik bilang oke, aman, sudah, baru kemudian proses pencabutan laporan polisi. Itu ada prosesnya. Gitu. Apalagi sudah jadi tersangka kan, harus ada Tersangka sudah ditahan. sudah tahan kan, harus ada dokumentasi justice lengkap, baru harus ada perintah untuk menangguhkan penahanan dulu. Itu juga suratnya kan perlu dibikin berjenjang, itu perlu waktu 3 hari itu supaya suratnya beres kan. Mungkin sembari menunggu surat-surat beres ya wajib lapor kali kan begitu. Seperti itu ya. Karena kan mengajukan restoratif justice ini, terus tiap pengacara dari Rizky Bilar ini kan mengajukan penangguhan, Ya. penangguhan penahanan. Ya. Nah ini prosesnya bisa beriringan berjalan atau gimana? Ya beriringan berjalan paralel biasanya. Kalau beriringan itu beriringan 1 2 3 jangan beriringan. Penangguhan dijalankan, Ya. restorasi berlangsung, Betul. wajib lapor Juga ya. Sampai pada titik dimana udah pada bosan ya bubar aja gitu. Kan persoalan sederhana sebenarnya. Persoalan 2 pihak doang. Dan sebenarnya kita nggak perlu ikut campur, termasuk media massa kan.
ini aja sama mereka. Persoalan kan mereka ini public figure ya. Berfigur. Ya, makanya ini masalah kan ikut campur karena paling figur kan. Sebenarnya ini persoalan pribadi aja. Ada terkesan mempermainkan hukum nggak sih di sini bang? Artinya ini terlapor sudah membuat laporan. Iya dong. Kalau mempermainkan hukumnya juga ada orang habis lapor cabut. Emang apaan? Orang nanam singkong aja habis nanam cabutnya bisa 6 bulan kemudian kok. Singkong loh ya. Ini laporan polisi, lapor langsung cabut. Kan dianggap bermain-main. Yang capek kan polisi kerja. Polisi kerja BAP-nya butuh 2 hari, nggak tidur. Terus dikejar-kejar media massa. Supaya ini bagaimana, itu bagaimana, kan akhirnya kan kerja prosedural kan begitu soal capek polisi kan. Itu baru polisi. Wartawan 4 malam nggak nongol, 4 malam juga nggak tidur. Nunggu ceritanya apa kan, jangan sampai ketinggalan kan. Akhirnya kan pada nggak tidur. Selatan wartawan banyak nggak tidur. Ya emper-emperan tidurnya kan. Nggak tidur sih nggak apa-apa. Cuman kan banyak yang nggak mandi gara-gara itu. Artinya ini bisa sampai ke kejaksaan nggak sih sebenarnya bang dari restoratif justice ini kan? Ya enggak, kan udah pelapornya udah cabut, dia juga nggak mau datang ini kan. Ya udah. Apalagi ini persoalan keluarga kan. Ya enggak? Ya berhenti. Artinya kelar di situ bang, ketika terlapor mencabut ada Iya. Perdamaian, Iya, kelar di situ. restoratif justice, Ya, kelar di situ. Kelar. Berarti tidak ada lanjutan. Artinya apa yang mau dilanjutin coba? Mau dibunuh? ini kan masih berlangsung nih. Polisi bilang kan restoratif justice ini masih berlangsung. Masih berproses. Masih berproses. Sehingga ketika restoratif justice sedang berproses, tentunya para pihak sabar, yang sudah tersangka tetap tersangka sampai dicabut posisi tersangkanya.